Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video kali ini ada di sesi podcast bahas mistis. Kalau yang udah pernah mampir ke channel YouTube pribadi gue, pasti kalian tahu siapa dia. Nur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurnawiyah. Gimana Nur? Baik, sehat? Alhamdulillah sehat kak. Kakak sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Video kali ini sengaja emang gue sengaja ngajak Nur karena dia itu banyak banget kisah-kisahnya nih kalau mau kita ulik nih, ya kan? Emang Nur bener Iga jarang Nur? Kalau dibilang Iga jarang sih, pernah sih kemasukan gitu kan. Tapi Nur selama ini gitu, selama sama ini gitu, percaya nggak sih adanya mistis-mistis gitu? Antara percaya dan enggak sih kak. Palingnya cuman merinding, apa di rep-rep gitu doang. Ya, gue pernah tuh di report kemarin. Bukan kemarin sih, sering, cuman sekarang udah enggak, udah lama. Nah, makanya kalau untuk soal kemasukan mungkin karena bisa kecapean apa masuk angin. Tapi Kan Nur tahu. percaya nggak adanya kesurupan? Kalau Nur sih nggak tahu itu Nur bener apa kesurupan, apa Nur lagi kecapean, apa lagi masuk angin. Kan bisa jadi kan. Bapak Nur ini ngomong, lu tadi kesurupan. Pas Nur udah sadar tuh. Biasanya kalau orang kesurupan tuh apa sih yang dirasain? Nggak Gue nih tahu. seumur-umur nih ya, segejek-gejek gue hidup gitu sampai sekarang belum pernah Nur yang namanya ngerasain kesurupan apa segala macem. Yang nih yang belum pernah gue rasain mimisan, Iya. pingsan, sama kesurupan. Kalau Nur Belum pernah. Apa tuh? Kalau Nur sih juga nggak tahu ya kak. Soalnya Nur juga pas lagi keadaan kayak gitu juga mungkin lagi kecapean karena Bisa jadi lagi lembur. Nur pulang dah tuh. Nur nggak tahan, Nur nggak kuat. Rasain hawanya panas dingin. Berarti Nur ini salah satu orang yang sensitif berarti. Iya, terhadap hal-hal kayak gitu. Soalnya yang gue tahu salah satu video dari pesulap merah, beliau itu nggak percaya adanya kesurupan Nur. Iya. Nggak percaya adanya kesurupan, bahkan nggak percaya adanya indigo gitu. Ya gue salut banget sih, maksudnya ya bisa selogik itu gitu. Iya. Emang harus percaya, cuman jangan terlalu meyakini gitu, kayak gitu. Gue juga sebenarnya pengalaman gue banyak, cuman gue nya apa ya, nggak mau terlalu dikaitkan sama hal mistis gitu loh Nur. Iya. Logika aja dulu gitu ya kan. Tapi ada beberapa peristiwa yang gue sendiri wah nggak logika nih kan. Nggak logika nih. Gue kan apa-apa di ini dulu dong Nur, dilogikain dulu dong ya kan. Bener nggak nih gitu, apa ada yang salah atau apa. Ternyata ya ada beberapa kejadian yang di luar logika gue gitu. Dan gue percaya itu gitu maksudnya. Tapi kalau untuk penampakan apa segala macam gue belum pernah sih Nur yang kayak gitu-gitu. Ya mungkin dia nongolin hanya sebatas ya apa dia mau ngasih tahu kita apa gimana nih gue ada nih gitu. Iya, cuman kitanya lagi apes, entah kitanya lagi pikirannya lagi kosong, itu juga bisa jadi kak. Soalnya dia tuh nampakin diri tuh cuman karena sama orang-orang yang mungkin menurut dia itu jahil. Katanya kalau misalnya orang yang sensitif itu kalau mau diperdalam bisa Nur jadi indigo. Emang bisa, cuman Nur nggak mau. Iya, Nur juga disuruh sama Bapak Nur kan, cuman Nur nggak mau kak. Karena menurut Nur ngapain gitu, benar. Dalam inian gitu. Tapi selain di rumah, selain di ada pengalaman lagi nggak? Di rumah juga sering gitu kan. Padahal Nur dari kecil Nur nggak punya kak. Kenapa semenjak adik Nur meninggal ini Nur punya gitu? Oh. Sering ngerasain yang namanya hal-hal kayak gitu. Jujur Nur gak nyaman kak. Apalagi kalau kita lagi sendirian nih di rumah ya. Sering ngerasa, ih kok tiba-tiba merinding. Ih kok tiba-tiba kayak ada yang ngelus di pundak. Tiba-tiba sakit pundak. Nur bilang Nur gak mau jadi indigo. Nur gak mau. Walaupun Nur tahu Nur sensitif gitu ya. Padahal banyak yang nanyain Nur, kayak misalkan Nur di sini ada nggak, Nur di sini ada nggak, Nur nggak. Biasanya kalau misalnya ada, cuman Nur nggak mau ngasih tahu. Nanti dia marah sama Nur.
nanti dia nyamperinnya ke Nur. Kalau misalnya makhluk-makhluk kayak gituan itu nggak selalu muncul apa gimana sih Nur? Maksudnya enggak, dia tuh muncul ketika kita tuh abis ngejailin orang. maksudnya jalannya gimana tuh? Iya, mulut kita gitu yang kayak memfitnah dia gitu kan. Memfitnah siapa nih? Memfitnah Hantu. iya, makhluk halus itu kayak misalkan nih ada dia nih di sini, ada dia. Sebenarnya itu nggak ada. Iya, Itu tuh cuman ngada-ngada doang. Jadinya mungkin dia juga marah apa gimana. Soalnya, setan juga nggak mau disalahin mulu ya kan? Iya. Gue nggak salah apa-apaan disalahin mulu kata setan. Iya. Memang Nur bisa ngelihat dia itu ada gitu kan. Nur ngelihat, tapi Nur berusaha, Nur nggak mau ngasih tahu siapa-siapa gitu. Ngelihat Kalau mah bisa Nur aja yang tahu gitu. Nur ngelihat, Nur ngerasain merinding, Nur ngerasain pundak Nur berat. Walaupun banyak yang bertanya, lu bisa lihat, coba lihat di sini ada nggak, di sana ada nggak. Sebenarnya banyak kalau mau Nur lihat, cuman Nur balik lagi nggak usah. Baik. Untungnya apa ya Nur ya? Iyalah. Pengalaman teman-teman Nur atau pengalaman siapa saudara Nur atau pengalaman adik ada nggak yang ibaratnya ngalamin hal-hal mistis yang di luar nalar? Ada Nur sama kayak Nur gitu. Sensitif. Kerjaannya sering juga. Sensitif juga. Iya, sama dia. Nah, pas dia lagi main ke rumah Nur sebelum kejadian, dia tuh mau kesurupan itu ya malamnya. Itu dia ketawa di rumah Nur. Tahu sendiri aja. Sadar. Oh. Ketawa kayak ketawa. Hihi. Itu dia ketawanya. Serem amat. Iya, diri dia gitu beda gitu kan. Bukan dia lah ya, kayak bukan dia gitu. Serem gitu Nur. Ingat nggak yang kita touring Nur? Iya. Di Cisarua. Iya, kenapa? Itu waktu itu Nur kejadiannya gimana, ceritain Nur? Yang maghrib sama suami. Oh iya. Jadi ceritanya gini guys. Jadi gini Kak. Yang kata disuruh ke warung itu sama Bunda kan, sama Bunda Wawat kan, disuruh beli apa itu? Beli Royco apa beli apa? Pokoknya suruh ke warung. Tepat itu lagi maghrib. Lagian, ya, lu nggak dengerin gue sih, bandel juga adiknya. Kata gue, Nur, ini maghrib. Ingat gak gue ngomong kayak gitu, Nur, ini maghrib, ntar aja. Iya. Itu sekalian lu mau beli apa sih waktu itu? Beli jajan, es krim. Iya. Kan ngomong kan sama laki Nur kan, Nur pengen banget es krim, keluar yuk, ntar aja maghrib, kata dia gitu. Dia keke loh, berangkat maghrib coba. Dia selesai mandi, udah tuh ya kan. Kan kita mau makan-makan biasa lah, mau makan-makan gitu kan. Terus ada yang kurang, bumbu dapur ada yang kurang gitu ya kan. Suruh belilah Nur ke warung. Maksud gue ntar aja Nur, maghrib. Dia nggak ngiroin gue. Jalan tuh dia sama lakinya. Begitu disclaimer ya. Villa kita waktu di Cisarua itu benar-benar menyeramkan. Itu dikelilingin sama kebun, kali, terus pas tepat di samping villa kita itu gedung kosong ya. Iya. Gedung terbengkalai gitu. Banget. Makanya pas sudah masuk ke situ emang udah hawanya beda. Tidur dingin. Pas tepat maghrib itu Nur mau ke warung kan, namanya mati lampu, gelap kan, nggak ada lampu ya. Ya udah dong, Nur jalan tuh, Nur pakai sendal Karya, licin kan, Nur kepleset, kaki Nur hampir kesleo kan. Kata suami Nur, kenapa kepleset? Pas tepat Nur berhenti di situ, Nur ngeliat situ ada perempuan lagi berdiri. Di mana itu posisinya? Di rumah kosong. Oh, di rumah kosong. Bekas kayaknya bekas toilet. Soalnya dia di situ ada bekas kayak WC yang aku pakai gitu, kloset yang aku pakai. Nur bilang gini kan, Nur nggak mau nengok, Nur cuman sekilas nih, anjir, kata Nur gitu. Ya sampai dia ngikut ke villa. Kalau dia ngikut kita gawat, soalnya di sini yang sensitif Nur bilang gitu. Tidak lama kemudian mau balik ke villa kan, ngeliat lagi Nur, Poci di atas pohon lagi duduk. Itu nyata tuh. Iya nyata. Tuh. Bagus nggak sakit ya Nur di situ ya? Itu udah sempet Kak. Sempet meriangin itu. Kalau nggak Nur tahan-tahan. Nah pas malamnya Nur tidur, Nur mimpi, Nur di perut. Tolong saya. Nur. Di mimpi Nur itu diminta tolong? Iya dia minta tolong, minta tuh dia. Ngeri banget ya. Gitu.
cuman ya ini mah Kita sih nggak mau nyari tahu ya Nur. Maksudnya apa itu penunggu di villa itu, atau emang itu makhluk yang dari luar villa. Setiap tempat pasti ada. Gua ada pengalaman. Nur udah lihat video gue yang sebelumnya belum? Pengalaman pribadi. Nanti kita lihat ya. Gue juga banyak sebenarnya, tapi apa ya? Ya gitu Nur, kalau ngomongin masalah mistis tuh gimana ya, antara ada tapi ya nggak bisa kelihatan gitu, tapi ada gitu. Gue juga mau percaya ya sulit karena gue juga orangnya gue logikain dulu kan. Tapi nih ya, gue pengen nanya nih, Nur kan sensitif nih dari kecil ya kan, sensitif gitu. Nur punya nggak, kalau kayak anak-anak indigo gitu kan, dia kan pada punya kayak temen dimensi lain gitu. Kayak Nur punya nggak sih kalau Nur kayak temen dari makhluk lain gitu, dari dimensi lain? punya ya, palingnya gitu kalau lagi malam aja. Biasanya dia gimana tuh? Hah? Apa dia sama aja kayak kita kehidupannya, Ya apa gimana? kalau kayak gitu dia nggak bisa ngomong ya, Nggak bisa ngomong. nggak bisa, paling kita yang ngajak dia ngomong. Terus komunikasinya gimana? Ya udah, antara kita natap dia aja, Batin ya, dibatin antar batin. yang ngomong. Banyak yang cerita kalau ya hantu ya komunikasinya lewat batin emang gitu. Iya. Karena gue sendiri gue nggak tahu ya, gue kan awam, gue belum pernah komunikasi, apalagi jangankan komunikasi, ditampakin aja gue belum pernah gitu. Kalau ngerasain sering, kayak pengalaman pribadi gue waktu itu. Kayak direp-rep aja dah, direp-rep aja gitu, dia aja nggak ngomong, dia cuma nampakin doang, cuma kayak nindiin doang. Kadang ngomong lewat batin ya Nur. Iya. Kadang lewat mimpi. Iya. Kak Nur dari pagi sampai ke malam Nur sendirian. Bayangin seberapa takut Nur. Kalau nggak Nur lawan mah mana itu sepi. sama kayak pengalaman gue di video gue yang kemarin. Gue ditinggalin suami kerja. Iya. Itu posisi gue sendirian. Iya. Lagi hamil gede. Mm-mm. Nanti lo lihat deh. Yang belum nonton video gue yang kemarin, nanti mampir ke video gue yang kemarin. Jadi ya gitu Nur, gue sendirian malah lagi hamil gede kan. Kalau bisa kalau hamil gede kan orang wangi Nur. Iya, ya kan wangi. Cewek hamil tuh kan, ibu hamil tuh biasanya wangi. Itu semenjak hamil tuh kayak, bukan gue gak ngerasa gue sensitif sih, enggak gitu, maksudnya kayak lebih parno aja, lebih parno. Emang gue penakut aslinya, tapi di saat hamil tuh gue lebih parno lagi ya, dia nguap. Cerita dongeng. Pokoknya kalau mau tahu pengalaman pribadi gue, mampir aja ke video gue yang kemarin. Iya. Orang sensitif itu apa setiap saat tuh dia bisa lihat hantu gitu, kayak di film-film gitu loh Nur? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kalau lagi ngerasain aja. Gitu ya. Kalau yang ngeliat gitu, di sini ada loh, di sini ada teman gue Nur. Ada, iya teman gue begitu Nur. Ya. Kayak sosokan kayak, lu jangan ke sana. Di sana ada ini, ada kuntilanak. Lu jangan ke sana, di sana ada ini. Sebenarnya tuh kayak gitu juga dia nggak galak, makhluk kayak gitu tuh. Emang ada yang kayak gitu Nur? Ya itu mah ngada-ngadi Kak, ibaratnya itu pengen dibilang, wah ini dia anak indigo, anak iga jarang. Itu tuh nggak deh, nggak banget. Sebenarnya walaupun ada, cuman ya itu sering merasakan. Ketika udah merasakan, dia langsung lemes, jatuh sakit. Efeknya tuh ya? Efeknya tuh, walaupun dia sepenuhnya nggak bisa ngelihat. Ya walaupun indigo juga hantu yang semacamnya kayak gitu enggak melulu sering kelihatan juga ya kan Nur? Maksudnya kayak enggak intens banget gitu, apa-apa di mana-mana ada, ini ada, itu ada. Kita jangan mengaku-ngaku indigo gitu ibaratnya. Kita tuh kayak gitu cuma ngerasain doang. Ngerasain sakit. Berarti cuma apa Nur? Ya nyari perhatian. Nyari perhatian, ngada-ngada biar dia dibilang indigo. Bisa. Dengerin tuh. Jangan ngadi-ngadi lo ya. Karena pengalaman Nur kayak gitu Kak. Maksudnya
gue percaya ya, gue nggak bisa nggak bisa ngejudge seorang indigo juga, nggak bisa. Memang ada yang punya kemampuan kayak gitu, mungkin Iya, ada. Cuman emang karena ada gue orang sih. awam, gue nggak pernah tahu makhluk kayak begituan, terus kayak ngeliat wujud, gue nggak pernah. Nggak perlu kayak gitu, nggak perlu dikasih tahu. Dia cuma ngada-ngada, dia cuma nyari perhatian biar dia dibilang indigo. Berarti yang namanya kesurupan gak ada ya, Nur ya? Ya kalau dibilang nggak ada, ya nggak ada. Kesurupan itu cuman kayak sebagian dari emosi kita, sugesti kita gitu. Jadi yang dikeluarkan melalui Iya, tanpa jadinya sadar itu, hawanya di bawah seuzon. sadar ya. Kayak gitu. Jadi dibuat seuzon jadinya. Bukan yang nggak percaya sih, ya Iya, maksudnya mereka memang ada. cuman ya gitu. Cuman ya manusianya suka kadang ngadi-ngadi gitu. Suka seuzon duluan. Kesurupan nih, kesurupan angkat-angkat. Padahal mah itu dia lagi pikirannya lagi berantakan. Bisa jadi sih. Cuma kita nggak mau ngejudge juga ya. Iya. Ya. Ini mohon maaf nih kalau ada indigo yang nonton. Kita bukan ngejudge. Iya. Percaya, memang kita percaya. Gitu. Karena gue punya guru, udah gue anggap orang tua sendiri gitu. Beliau bilang kalau ya hantu itu apa ya, kayak sama kayak kehidupan manusia sebenarnya. Maksudnya kayak nggak selalu hantu tuh harus mengganggu manusia, enggak harus selalu ada manusia ditakut-takutin gitu, enggak sih. Ada yang bilang katanya ini mah dari zaman gue kecil ya, mitos ini dari zaman gue kecil. Katanya ada yang bilang kalau kita ngelihat penampakan itu hantunya yang apes. Maksudnya itu apa ya, Nur? Gue gak ngerti tuh maksudnya hantu bisa apes tuh apa gitu. Katanya dia nambah siksaan apa gimana gitu. Oh, sedangkan yang jadi hantu itu sebenarnya itu jin ya. Jin, bener. Jadi hantu itu jin yang menyerupai gitu ya. Iya, jin yang merupai yang udah meninggal. Iya, benar. Jadi jatuhnya kita juga sebagai manusia jadinya seuzon juga. Nih yang meninggal nih gentayangan. Padahal mah ya elah, dia juga lagi disiksa, padahal boro-boro dia menggangguin manusia ya. Benar. Boro-boro dia menggangguin orang ya. Boro-boro dibilang gitu, kita tuh cuman bisa ngerasain doang. Jin korin yang menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Berarti nggak ada tuh istilah setan apes gitu ya. Lu juga dari kecil sering gitu. Sering kan? Iya, dengar mitos kayak gitu. Nah, itu katanya kalau ada yang ketemu kayak gitu nanti dianya yang apes apa kitanya yang apes gitu. Ya, banyak yang ngalamin kayak gitu. Diganggu makhluk halus, ditampakin, besoknya dagangannya lancar, dagangannya rame kayak gitu. Nah, itu rezeki dia. Iya, bener. Bisa jadi logikanya seperti itu aja gitu ya, Nur. Iya, itu rezeki bukan dia. Karena mistis gitu ya, Nur. Dulu kan tau gak jadi pas zaman SD tuh isu-isu katanya kolor hijau segala macem, terus bambu kuning lah, daun kelor lah apa di depan rumah. Apa sih gitu. Kalau modelnya kayak wewe gombel gitu yang maghrib nggak boleh keluar, ya percaya karena dalam Al-Quran juga ada gitu. Wewe gombel tuh salah satu mitos yang dari zaman SD ya kan, dari zaman kita kecil tuh udah ada gitu mitosnya, jangan keluar maghrib. Iya, karena diculik kalau wewe gombel apa segala macem lah gitu. Sebenarnya mitosnya emang nggak boleh keluar maghrib tuh karena emang azan maghrib aja. Iya, azan maghrib bukan emang karena ada kayak gitu. Karena emang azan kan emang harus berhenti aktivitas kan. Kayak siang aja sebenarnya kita kalau ini suruh berhenti kan waktu lagi kerja apa gimana. Sebenarnya kayak gitu, Kak. Makanya banyak orang yang ibaratnya kayak maghrib masih di jalan terus disasarin misalnya gitu, ya kayak gitu-gitu. Justru kan kalau maghrib orang dilarang beraktivitas kan, tapi masih aja kan. Nah, mungkin itu bukan karena mistis kali ya, Nur. Apalagi nih yang mau diceritain sama Nur nih, kali ada pengalaman apa gitu. Pengalaman Nur waktu adik Nur lahiran. Apa tuh? Adik Nur yang cowok lahiran tuh yang bontot ya. Jadi ceritanya tepat jam 10 malam Mama Nur mules-mules kan. Mama Nur mules-mules kayak mau ngelahiran gitu kan. Kan dia bilang selama ini kan cuman emah muntah-muntah kan. Gak taunya ngisi kan. Nur juga gak tau, tiba-tiba udah 9 bulan aja.
pas malam hari tuh dia bener itu ada suara gitu, kayak suara ketawa, suara apa. Ya intinya kebanyakan perempuan yang nungguin orang lahiran tuh. Di situ ada Engkong Nur yang bininya ini bisa nanganin lahiran gitu, kayak dukun beranak itu. Nah, terus kata Engkong Nur gini, dia juga orang bisa kan. Sup gitu, Bapak Nur namanya Usup kan. Ini suruh pada baca Yasin. Kenapa? No, ada yang nungguin. Dua gitu. Di atas pohon sama Dinia gitu. Dikit lagi juga kesini dia gitu. Tujuannya apa dia? Ya itu nungguin hari-hari. Kan amis Kak. Iya benar. Langsung Nur disuruh ambil wudhu. Di situ Nur merinding nih. Merinding kan. Nur bilang, Pak kenapa? Udah ngaji aja. Ada yang nungguin mak lu no. Udah 2 katanya. Dan nungguin jangan sampai ada nambah lagi. Tuh, makanya gue kenapa gue selama hamil gue sensitif, gue ngeri kayak gitu. Iya. Ngeri kayak gitu, gue ngeri banget anjir. Terus ya pokoknya pengalaman Nur iya banyak gitu, kayak Encing Nur gitu. Lahiran juga sama gitu, ditungguin gitu kata bidannya gitu. Dulu banget ya, ini pengalaman Nur banget ya. Nur lagi nginep sama Mama Nur sama Ade Nur. Pokoknya rame-rame di rumah Engkong Nur. Nah, Engkong Nur itu dapurnya masih di luar, masih pakai kayu gitu Kak. dapurnya. Terus? Nah, jadi dulu tuh sebelum ada Nur, tahun berapa itu ada yang bunuh diri di perempuan di tanah kosong deket rumah Engkong Nur gitu. Mungkin Nur nggak tahu ya dia pindah tempat apa gimana. Itu daerah mana? Daerah Dongkelan lah. Itu pas tepat berapa hari nenek Nur meninggal. Kok kayak ada yang gedor-gedor pintu. Nur lihat dong jendela. Gak taunya di dapur Engkong Nur lagi ada yang duduk. Lagi begini duduknya. Lagi di balai. Enggak, di dapur. Di dapur Engkong Nur. Jengkok kan di sininya ada jengkoknya, di sana dapurnya. Gini tunduk aja. Terus gak berani ini doang, gak berani buka. Lu cuman bisa inian doang, lu liatin aja dari jendela. Langsung ditutup sama Nur. Gak berani Nur lihat. Itu. Iya, Pertama nampakin. Besokannya lagi bener, ada yang cerita. Apa tuh? Katanya, Sah, Mama Nur kan namanya saya. Lu semalam masak? Lu semalam gua panggil lu, diem aja katanya. Mana serem banget pakai baju putih, pakai rambutnya diriap katanya gitu. Ada tuh teman Mama Nur nanya gitu. Serius tuh, perasaan gua kagak masak kata Mbak gitu kan. Serius tuh. Semalam siapa di dapur? Sendirian. Menyerupai Mama Nur. Iya. Terus? Ya orang itu nggak tahu kalau itu bukan Mama Nur. Lu ngapain sering di dapur kejadian kayak gitu? Sering. Tapi sering sih alamin kayak menyerupai orang yang kita kenal gitu. Iya. Sering banget. Bunuh diri aja Nur ngeliat. Masa? Umur 5 tahun. Siapa yang bunuh diri? Itu temennya nenek Nur. Nur gak tahu ya, mungkin dia kenapa gitu, anaknya sama anaknya gitu, ibu-ibu. Ada masalah lah ya, Mas. Iya. Terus pas besok paginya rame, ada yang bunuh diri, ada yang gantung diri kalau itu mah. Terus pas itu Nur dia angkat sama nenek Nur. Tuh lihat tuh, bener lagi ngegantung aja tuh. Itunya lehernya ngegantung bener-bener itu nunduk dia begini. Kata Nur, ya Allah, nenek Nur ngeri. Itu emang itu dia iseng banget itu ibu-ibu itu. Tiap malam ngedor pintu sampai ke rumah nenek Nur. Itu nenek Nur masih hidup. Itu jadi sampai gentayangan gitu. Iya, gentayangan. Gedor pintu, minta tolong cariin anaknya. Tapi nih, misal kita lagi beribadah nih, terus ada yang ganggu gitu. Itu serem sih. Kalau itu emang diuji. Iya bener ya, sumpah gue nih ya lebih serem diganggu pas ibadah daripada ngeliat di jalan, di gang, di pohon, karena itu kan udah biasa ya. Tapi kalau misalnya diganggu pada saat ibadah itu luar biasa banget itu.
Tapi gue Makanya semenjak ada film Makmum sih gue jadi kalau sholat jadi parno Nur. sebenarnya itu mah cuma inian doang kak, Cuma perasaan film, kita. iya sih Film benar. juga, tapi emang ada kenyataan juga sih, itu mungkin itu film nggak mungkin dong kalau Kalau nggak ada kenyataannya nggak ada ya. kenyataan ya kan, paling pikiran kita yang dialih. Balik lagi ke pikiran Iya. ya kan. Sugesti pikiran, makanya jangan pada banyak pikiran ya. Misalnya di tembok kayak ada gambar macan, kayak ada gambar ular gini-gini, itu mah halusinasi dia. Manusia tuh cuma bisa ngebuat Cuma bisa ngadi-ngadi, Iya, makanya lu jangan ngadi-ngadi jadi orang. Bahwa yang kayak gitu tuh sebenarnya ada kalau kitanya percaya gitu. Makanya percaya, cuman jangan terlalu meyakini. Iya. Oke, kayaknya video kali ini cukup sekian aja. Buat kalian nih yang pengen ngirimin cerita, pengen gue bawain, nanti gue cantumin link Instagram gue. Seperti biasa, pesan gue jangan pernah nonton sendirian karena mereka ada di mana-mana.